Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala macam penyakit, keluarga kita disehatkan. Amin. Baik, teman-teman. Hari ini kita akan belajar subtema 4, yaitu hidup rukun di masyarakat. Namun, sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa dulu. Kita berdoa agar pada pembelajaran hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, angkat kedua tangannya. Kita berdoa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Teman-teman, kalian bisa buka bukunya halaman 85. Oke. Di sini membahas tentang hidup rukun di masyarakat. Ada pertanyaan, apakah kamu pernah bergotong royong di lingkungan rumahmu? Nah, di situ ada contoh gambarnya, teman-teman. Coba kalian lihat di sini. Di sini adalah contoh kegiatan bergotong royong yang dilakukan oleh warga. Kegiatan bergotong royong itu banyak. Ada yang membersihkan jalan, memperbaiki jalan, atau kegiatan yang lainnya, teman-teman. Oke. Nah, saya lihat di sini. Di sini ada ayo mengamati. Di sini ada dua gambar dulu ya. Lihat ada gambar yang A dan gambar yang B. Perhatikan gambar di bawah ini. Menurutmu, apakah kegiatan pada gambar ini termasuk sikap menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat? Oke. Yang pertama ada pada seorang yang berbicara, buanglah sampah di tempat sampah, nak. Lalu dia menjawab, baik pak. Lalu gambar yang B, ayo kita bersihkan taman ini. Lalu temannya menjawab, ayo. Oke, lanjut lagi yang berikutnya. Di sini ada lagi yang C, bapak-bapak, mari istirahat dulu. Terima kasih bu. Lalu yang terakhir, malam ini kita ronda pak. Maaf pak, saya tidak bisa ikut. Nah, dan berdasarkan keempat gambar tadi, di bawahnya ada pertanyaan. Gambar manakah yang menunjukkan kalimat penolakan? Oke, diulangi lagi. Gambar manakah yang menunjukkan kalimat penolakan? Oke, jadi kalimat penolakan ya teman-teman di sini. Silakan kalian cari yang mana yang merupakan kalimat penolakan. Boleh kalian lingkari di huruf A, B, C, atau D-nya. Oke. Setelah melihat gambar tadi, di sini ada percakapan teman-teman atau ada teks bacaan, kalian dengarkan ya. Judulnya itu pos ronda. Untuk menjaga keamanan lingkungan, akan diadakan ronda malam bergiliran. Warga pun mengumpulkan dana untuk membangun pos ronda. Bapak-bapak, mari kita bergotong royong membangun pos ronda pada hari Minggu besok, ajak Pak RT. Maaf Pak, saya tidak bisa ikut karena saya akan dinas keluar kota, jawab Ayah Made. Tidak apa-apa Pak, kalau memang berhalangan, kata Pak RT. Saya akan ikut membantu, jawab Ayah Nina. Esok harinya, warga bergotong royong membangun pos ronda. Oke, baik teman-teman, berdasarkan teks bacaan di sini tentang pos ronda di sini, ternyata di sini ada Pak RT yang mengajak warganya untuk sama-sama bergotong royong membangun pos ronda pada hari Minggu. Nah, di bawahnya coba lihat, pada teks di atas terdapat kalimat penolakan. Oke, ternyata di teks bacaan ini pun ada kalimat penolakannya. Coba sebutkan kalimat yang dimaksud. Nah, kalian cari berdasarkan teks bacaan di atas tadi, kira-kira yang mana yang merupakan kalimat penolakan. Oke, kalian cari tahu yang mana yang merupakan kalimat penolakan. Lalu, jika kalian sudah menemukannya, maka tinggal kalian berikan garis bawah di teks bacaan yang ada di sini. Oke, kalian cari yang mana, lalu kalian berikan garis bawah. Oke, tinggal kalian berikan garis bawah yang termasuk kalimat penolakan. Sekarang teman-teman, kalian lihat di sini di halaman 87 itu ada prakarya dari bahan alam. Nah, prakarya dari bahan alam ini sebetulnya sudah pernah kalian lakukan kegiatannya di kelas 1
Waktu itu pernah menggunakan daun-daun kering dan juga menggunakan biji-bijian yaitu biji jagung. Nah, di sini lihat ada daun dan bunga kering, lalu ada biji-bijian bermacam-macam ya, ada kacang hijau, kacang merah dan lain-lainnya. Dan di sini adalah contoh prakarya dari bahan alam. Ini membuat burung hantu. Ayo membuat prakarya dari bahan alam dengan cara menempel daun. Buatlah sketsa terlebih dahulu di kertas gambarmu. Oke. Namun teman-teman, untuk membuat prakarya ini tidak kita lakukan di pembelajaran satu ya, tapi akan dilakukan di pembelajaran berikutnya. Di sini kita hanya sedikit pengenalan saja tentang prakarya apa yang nanti akan kita coba buat. Oke. Kembali fokus ke sini. Sekarang kita masuk ke matematika teman-teman. Oke. Di sini lihat ada 248 dan 175. Tony dan teman-temannya membuat prakarya sambil belajar berhitung. Ada 248 butir biji kacang hijau dan 175 biji kedelai. Berapa jumlah dan selisih banyak biji-bijian tersebut? Oke. Banyak biji kacang hijau dan kedelai dapat digambarkan dengan kubus satuan. Oke, berarti yang 248 ini yang di atas itu adalah biji kacang hijau. Sedangkan yang 175 di bawah ini adalah kacang kedelai. Oke, sekarang kita lihat di sini. Di sini sudah dipisahkan berdasarkan dengan nilai tempatnya. Di depan ada ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, ada ratusan, puluhan, satuan. Nah, di sini yang pertama adalah kita coba jumlahkan berapakah jumlah antara biji kacang hijau dan kacang kedelai. Kayak lihat di sini. Yang pertama kita hitung saat menjumlah atau mengurangi, biasakan kita menghitungnya dari belakang, yaitu dari satuannya berurut ya. Pertama dari satuannya, setelah satuan ke puluhannya, lalu ratusannya. Oke. Nah, sekarang lihat yang satuannya. Di sini satuan yang biji kacang hijau ada 8, sementara yang kacang kedelai ada 5. Berarti kita jumlahkan 8 ditambah 5. Oke, lihat di sini sudah ada kotak merahnya. Nah, di sini 5. Di sini juga 5 yang dijumlahkan. Berarti 5 tambah 5 adalah 10. Sisanya ada 3. Oke, sisanya ada 3. Maka 10 ditambah 3 sama dengan 13. Ditulis di sini 13 ya, atau tulis angka 3-nya. 3 tulis di sini, lalu 10-nya atau angka 1-nya kita pindahkan ke depan, teman-teman. Pindahkan ke tempat puluhan. Tinggal kita jumlahkan. Di sini ada 40, ya kan? 40 ditambah 1 2 3 4 5 6 7. 40 ditambah 7. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Tapi tidak kita langsung tulis angka 1. Kenapa? Karena tadi di belakangnya sini, di belakang ini sudah ada menambah 1 masuk ke sini, teman-teman lihat. Maka berarti 11 ditambah 1 sama dengan 12. Berarti di sini angka 2. Nah, di tengah ini adalah angka 2. Lalu satunya kembali masuk ke depan, teman-teman, karena dia lebih dari 10. Oke, atau lebih dari 100, bahkan dia masuk ke depan sini. Nah, setelah dari sini masuk ke depan, maka kita jumlahkan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ditambah, lihat di sini ada 1. 1 ini adalah 100 ya. 1 ini adalah 100. Maka 3 ditambah 1 atau 300 ditambah 100 sama dengan 400. Berarti penjumlahan dari 248 ditambah 175 adalah 423. Oke, baik teman-teman, sekarang kalian perhatikan, jika tadi itu menggunakan kubus satuan, maka di sini langsung menggunakan cara bersusun. Oke. Ini adalah cara bersusun pendek. Ingat, cara ini adalah cara bersusun pendek ya, bukan cara bersusun panjang. Oke, sekarang perhatikan ke sini. Yang pertama yang kita jumlahkan 248 ditambah 175. Oke. Sekarang perhatikan lagi. Di sini ada cara bersusun pendek, ada penjumlahan dan pengurangan ya. Diulangi lagi, setiap penjumlahan atau pengurangan
kita biasakan menghitungnya dari belakang bukan dari yang depan. Kayak pertama 248 ditambah 175. Oke, 8 ditambah 5 sama dengan 13. 3 ditulis di bawah sini, sementara satunya teman-teman karena dia puluhan maka dia masuk ke sini. Oke. Nah, 4 tambah 7 sama dengan 11. Tapi tidak kita tulis langsung angka 1. Kenapa? Karena tadi sudah ada angka 1 atau sudah ada 10 lagi di sini. Berarti 11 ditambah 1 sama dengan 2. Di sini tulis 2. Nah, lihat di sini jumlahkan puluhan ya. 1 ditambah 4 ditambah 7 sama dengan 12. Tulis 2. Nah, di sini. Simpan satunya di sini, teman-teman, di depan. Oke. Lalu 2 tambah 1 sama dengan 3. Tapi jangan kita langsung terus angka 3. Ingat, di depan sudah ada, di atasnya sudah ada angka 1 lagi, maka dijumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 423. Oke. Lalu yang sebelahnya, perhatikan di sini. Nah, ini adalah pengurangan. Oke, Pak Evan minta fokus ya, karena ini akan sedikit membutuhkan kalian fokus supaya bisa memahaminya. Oke, soalnya sama, 248 dikurangi 175. Yang pertama adalah 8 dikurang 5. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kurangkan satuannya, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Yang berikutnya 4 dikurang 7. Oke, lihat di sini, kurangkan puluhan. 4 dikurang 7. 4 dikurang 7 itu tidak bisa. Maka 4 di sini pinjam 1 dari depan, atau 4 puluhannya ini, 4 yang ada di puluhan ini, dia meminjam 1 ratusan dari 2. Oke, pinjam 1 ratusan sehingga menjadi 14 dikurang 7 sama dengan 7. Oke. Lalu yang berikutnya di sini 2 dikurang 1. Nah, ini kalau 2 dikurang 1 berarti kalian sudah keliru. Kenapa? Karena tadi 2 ini sudah dipinjam 1 oleh 4, sehingga tinggal 1 saja sisanya, lihat ke atas ini. Nah, 1 dikurang 1 sisa 1 ratusan. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Dan 0 saat dia berada di depan, maka dia tidak ditulis. Oke. Jika dia ada di depan, maka dia tidak ditulis. Oke. Nah, lihat ke bawah sini. 248 ditambah 175 sama dengan 423. Dan 248 dikurang 175 sama dengan 73. Jadi jumlah biji kacang hijau dan kacang kedelai adalah 423. Selisih banyaknya biji kacang hijau dan kacang kedelai adalah 73. Dari mana mendapatkan selisih ini? Hasil dari pengurangan 248 dikurang 175. Oke, baik teman-teman. Boleh dilihat lagi halaman 89, itu ada tugas di buku tema 2A-nya halaman 89. Silakan kalian kerjakan. Pastikan mengerjakan sendiri, tidak dikerjakan oleh orang tua kalian, kakak kalian, ataupun orang lain yang sudah, ataupun orang lain ya. Jadi harus kalian yang mengerjakan. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pastikan kalian selalu menjaga kesehatan, jaga kebersihan, dan kurangi aktivitas di luar rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.